Apabila kita menjadi imam, maka niatnya adalah usolli fardus subhi rok'ataini mustaqbilal kiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Artinya, saya niat sholat subuh 2 rakaat menghadap kiblat menjadi imam karena Allah Ta'ala. Kemudian apabila kita menjadi makmum, maka niatnya adalah usolli fardus subhi rok'ataini mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Artinya, saya niat sholat subuh 2 rakaat menghadap kiblat menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Kemudian apabila kita sholatnya sendirian, maka niatnya adalah usolli fardus subhi rok'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Artinya, saya niat sholat subuh 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Jadi sahabat, untuk niat ini kita tidak wajib untuk menggunakan bahasa Arab. Jadi seandainya kita tidak hafal niat dalam bahasa Arab, maka kita boleh menggunakan bahasa Indonesia ataupun bahasa yang lainnya. Selanjutnya, jika kita sudah siap dengan niatnya dan sudah siap untuk melaksanakan sholat, maka kita mulai sholat kita dengan melaksanakan takbiratul ihram. Jadi ketika kita takbiratul ihram, mulut kita mengucapkan kalimat takbir Allahu Akbar, seraya hati kita menghadirkan niat yang sudah kita persiapkan tadi. Dan disunahkan pula ketika kita takbiratul ihram, kita mengangkat kedua tangan. Selanjutnya, setelah kita selesai takbiratul ihram, kita membaca doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah sahabat, untuk doa iftitah ini hukumnya adalah sunnah. Jadi seandainya ada yang tidak membaca atau misalnya belum hafal sehingga tidak bisa membaca doa iftitah, maka sholatnya tetap sah. Akan tetapi apabila kita hafal, maka alangkah baiknya untuk kita baca karena ini hukumnya sunnah. Kemudian setelah kita membaca doa iftitah, kita membaca Al-Fatihah. Nah, untuk Al-Fatihah ini berbeda dengan iftitah tadi yang hukumnya sunnah. Untuk Al-Fatihah ini hukumnya wajib. Jadi ketika kita sholat, kita harus membaca surat Al-Fatihah. Langsung saja kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya, setelah kita selesai membaca surat Al-Fatihah, maka kita disunahkan untuk membaca salah satu surat atau ayat dari Al-Quran. Sebagai contoh, saya ambil misalnya surat Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Kemudian setelah kita selesai membaca surat, maka kita ubah posisi menuju posisi ruku sambil mengucapkan kalimat takbir Allahu Akbar. Kemudian pada posisi ruku kita membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih sebanyak 3 kali. Lalu kita bangun dari ruku sambil mengangkat kedua tangan dan juga sambil mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Kemudian kita membaca doa i'tidal.
Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Kemudian kita sujud sambil mengucapkan takbir Allahu Akbar. Pada posisi sujud yang pertama, kita membaca doa sujud Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih sebanyak 3 kali. Selanjutnya, kita duduk di antara dua sujud sambil membaca kalimat takbir Allahu Akbar. Pada posisi duduk di antara dua sujud, kita membaca doa Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'afu anni. Selanjutnya kita sujud yang kedua sambil membaca kalimat takbir Allahu Akbar. Pada posisi sujud yang kedua kita membaca doa sujud sama seperti doa sujud yang pertama. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih sebanyak 3 kali. Lalu selanjutnya kita berdiri sambil membaca kalimat takbir Allahu Akbar. Nah, saat ini artinya kita sudah memasuki rokaat yang kedua. Jadi rokaat pertama sudah selesai, kita sudah masuk kepada rokaat yang kedua. Di rokaat yang kedua hampir sama seperti rokaat yang pertama. Jadi setelah kita berdiri, kita membaca surat Al-Fatihah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Setelah kita membaca surat Al-Fatihah, kita disunahkan lagi untuk membaca salah satu surat atau ayat daripada Al-Quran. Sebagai contoh, saya ambil surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Setelah kita membaca surat, kemudian kita ruku sambil mengucapkan kalimat takbir Allahu Akbar. Pada posisi ruku kita membaca doa Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih sebanyak 3 kali. Kemudian kita bangun dari ruku sambil mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Kemudian kita membaca doa i'tidal. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Nah, setelah kita membaca doa i'tidal, maka pada sholat subuh ini kita disunahkan untuk membaca doa kunut. Jadi setelah kita membaca doa i'tidal tadi, tangan kita angkat seperti ini, seperti posisi berdoa, kemudian kita membaca doa kunut. Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa qini syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Wa innahu la yadillu man walait wa la ya'izzu man adait. Tabarakta rabbana wa ta'alait. Falakal hamdu ala ma qadait. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kemudian setelah selesai membaca doa kunut, kita sujud sambil membaca takbir Allahu Akbar. Pada posisi sujud yang pertama kita membaca doa Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih sebanyak 3 kali. Lalu kita duduk di antara dua sujud sambil membaca takbir Allahu Akbar. Kemudian kita membaca doa Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'afu anni. Lalu kita sujud yang kedua sambil membaca takbir Allahu Akbar. Pada posisi sujud yang kedua kita membaca doa sujud lagi Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih sebanyak 3 kali. Lalu setelah itu kita duduk tasyahud akhir
sambil membaca takbir Allahu Akbar. Nah, pada duduk tasyahud akhir atau duduk tahiyat akhir ini, posisi kaki kita seperti ini. Jadi kaki kiri kita tarik keluar dan ditumpangi oleh kaki kanan yang dalam posisi tegak berdiri seperti ini. Sedangkan pantat kita itu langsung nempel ke tanah atau ke lantai. Kemudian kita membaca tahiyat atau membaca tasyahud. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah sahabat, ketika kita membaca illallah ini, kita disunahkan untuk meluruskan jari telunjuk dari tangan kanan kita. Lalu kita lanjutkan lagi. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, ketika kita sampai di sini, seandainya kita ingin langsung mengakhiri sholat kita dengan membaca salam, maka itu boleh. Karena ketika kita sudah membaca sampai sini, artinya kita sudah membaca sholawat. Namun alangkah lebih baiknya jika kita sempurnakan bacaan sholawat kita sampai akhir. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Kemudian kita mengucapkan salam 2 kali sambil menengok ke arah kanan dan ke arah kiri. Assalamualaikum warahmatullah, sambil kita nengok ke arah kanan. Yang kedua, Assalamualaikum warahmatullah, sambil kita menengok ke arah kiri. Jadi sahabat, setelah kita mengucapkan salam ini, artinya sholat kita sudah selesai. Jadi dengan kita mengucapkan salam, maka berakhir pula lah sholat subuh yang kita kerjakan. Demikian sahabat, video kita kali ini. Semoga video tutorial sholat subuh ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Apabila sahabat ada pertanyaan atau yang lainnya, bisa dituliskan di kolom komentar. Sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.